Tianggong yang dikembangkan oleh Lu Jinyang. Kalau penelitian ini dilanjutkan, setidaknya bisa meningkatkan kekuatan negara kita, Xia Agung, sebesar 30%. Kita harus menghalangi kekuatan asing ini agar tidak masuk ke kota sentral. Siap, kedua grup. Untuk memastikan semuanya aman, hanya bisa meminta bantuan pelatih kepala unit naga. Dewa Perang Agung Xia yang legendaris itu. Hari ini mau beli apa? Ambil yang ini saja. Tolong potongkan setengah kilo lebih 2 ons. Yang ini. Yang berlemak dan yang tanpa lemak ya potong jadi 108 iris, aku mau makan hotpot. Oke. Ibuan, Mbak. Ini terlalu menyulitkan orang. Ini bahkan dewa masak pun tidak bisa melakukannya. Kamu tahu apa kamu? Setengah kilo lebih 2 ons 108 iris. Silakan terima. Lihat kan orangnya, Qiu Yue memang yang paling ahli dalam memotong di sini. Berapa iris yang diminta, itulah yang diberikan. Ahli memotong bau saya kenapa? Tetap saja cuma gadis tukang potong babi. Yang mulia Governor. Ini cuma yang mulia gubernur. Aku pernah lihat tuh di TV. Kenapa yang mulia gubernur datang ke sini? Kenapa yang mulia gubernur datang ke sini? Hormat pada dewa perang. Apakah kalian ingin memintaku melindungi Lu Jin yang benar, kan? Aku sudah tua dan sudah pensiun. Aku cuma ingin membantai babi dan hidup tenang. Yang mulia dewa perang. Tapi, muridku, dia bisa pergi. Yang mulia Dewa Perang, murid Anda ini. Bisakah dia? Qiu Yue. Lalatnya agak banyak. Bisa? Bisa, sangat bisa. Kalau begitu Yang mulia Dewa Perang, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Ketua grup Jiang, cukup bunuh beberapa lalat dengan pedang saja. Perhatikan baik-baik. Ini, apa mungkin barusan dia hanya memotong sayap lalatnya? Tingkat penyatuan jiwa dan pedang. Kekuatannya sudah jauh melampauiku. Bahkan senjata api di hadapannya hanyalah mainan. Ayo pergi. Guru, kenapa kamu mengambil keputusan sendiri menyuruhku melindungi si Lulu? Jinyang itu, aku tidak mau pergi. Qiu Yue, kamu tidak bisa terus bersama gurumu membantai babi seumur hidup. Aku tetap tidak mau pergi. Bukankah kamu ingin tahu tentang latar belakangmu? Asalkan kamu melindungi Lu Jinyang selama 1 bulan. Aku akan memberitahumu. Benarkah? Ini surat rekomendasi dan alamatnya. Dan juga kartu hitam negara ini. Uang di dalamnya memang tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk kamu pakai. Mau. Untukku? Qiu Yue barusan 108 iris itu, apa kamu lupa menagih uangnya? Aduh. Jinyang, produk lintas zaman seperti Tiangang ini pasti bisa memonopoli seluruh pasar. Aku sudah menghubungi beberapa mitra kerja. Di masa depan, grup kejayaan pasti bisa menjadi kerajaan bisnis. Cukup Ziming. Aku sudah bilang dari dulu, aku mengembangkan Tiangang bukan untuk cari untung. Aku ingin membawa manfaat bagi Daxia. Semua orang. Bunuh dia! Jinyang, turun, lari terpisah. Oke.
Jangan lari, berhenti. Ini cantik banget ya. Lihat si kampungan dari desa ini. Pakainya berantakan. Kayak belum pernah lihat dunia. Iya, Jangan lari, berhenti. cepat pergi. Jangan lari, berhenti. Aku bilang, aku tidak sengaja. Kamu percaya? Berani-beraninya menggodaku. Cari mati. Aku benar-benar tidak Aku benar-benar tidak sengaja. Aduh, Sampah. Jangan-jangan aku benar-benar salah sangka padanya. lari lagi. Coba lari sekali lagi. Bawa pergi. Ayo, berdiri. Berhenti. Kamu siapa? Mau bawa dia kemana? Dasar kampungan dari mana ini? Jangan ganggu urusanku, nanti aku tidak segan-segan. Pergi. Lepaskan dia. Yuk kita pergi. Aku bilang, lepaskan dia. Dasar kurang ajar, kau sudah mau mati ya? Serang bersama. Matilah kau. Dasar kurang ajar. Kau tunggu saja, mundur. Tuan Muda, di sana. Tidak. Aku harus buru-buru cari Lu Jinyang. Jangan ikut campur urusan ribut seperti ini lagi. Tuan Muda. Tuan Muda, aduh. Tuan Muda. Kau baik-baik saja. Bagaimana dengan para pembunuh itu? Sudah tertangkap? Mungkin mereka lari dengar siren policy. Tuan Muda, kalau ada apa-apa denganmu, bagaimana aku menghadap Tuan? Sudah kubilang, bukan sengaja. Serangannya sadis banget. Tuan Muda, matamu ini... Baru saja tidak sengaja jatuh. Ayo pergi. Untuk apa aku memelihara kalian? Direktur Du. Tenanglah Pak, kalau bukan karena di tengah jalan muncul gadis kampungan itu, kami pasti sudah berhasil. Kau masih berani bicara? Kau kalah sama gadis kampungan saja. Untuk apa aku memelihara sampah sepertimu ini, hah? Aku sudah hubungi Baisha. Kau pergi koordinasi dengannya. Baisha. Yang itu datang dan pergi tanpa jejak, membunuh tanpa terlihat, peringkat ketiga dari daftar pembunuh bayaran bawah tanah, Baisha manusia bayangan. Kali ini, jangan kecewakan aku lagi. Mengerti, Direktur Du.
Lu Jinyang, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang cari mati. Grup kejayaan juga punya bagianku. Memegang harta karun seperti Tiangang. Kau tidak cari untung, aku yang cari untung. Li Qiuyue, ya kan? Iya. Aku mau tanya-tanya sedikit tentang pengalaman kerjamu sebelumnya sebagai bodyguard. Tidak ada. Sebelumnya aku cuma menyembelih babi di desa. Apa? Menyembelih babi? Ya, Kamu seorang tukang jagal, mau melamar jadi bodyguard? bodyguard kan tugasnya melindungi orang. Bapak ibu tenang saja, aku pasti bisa. Baik. Aku kasih kesempatan ini karena kamu direkomendasikan Zhong Hai. Sekali ini saja. Kalau begitu, aku uji kamu. Di rumah majikan, ada orang yang mau melakukan pembunuhan diam-diam. Bagaimana memperkirakan risikonya dan memutus jalur ancamannya? Tolong jelaskan berdasarkan 4 dimensi. Orang, benda, lingkungan, dan prosedur untuk membangun garis pertahanan. Ini sederhana. Cuma perlu merasakan aura pembunuh, langsung habisi mereka. Aura pembunuh? Jika majikan menghadapi pengeroyokan, apa langkah pertama dan tindakan perlindunganmu? Langsung habisi mereka. Kalau yang dihadapi adalah penembak jitu jarak jauh, bagaimana melindungi dan memindahkan majikan? Lemparkan pisau untuk menghabisi mereka. Pisau, kenapa tidak bilang pakai senjata api? Senjata api? Aku tidak bisa. Aku cuma bisa pakai pisau. Para hadirin, kalian semua adalah orang-orang berbakat yang direkomendasikan dengan hati-hati oleh perusahaan keamanan. Memang bagus. Setelah penilaianku, semua diterima. Kecuali kamu, Li Qiuyue. Hanya aku yang tidak diterima? Kenapa? Jawabanku tidak ada masalah. Kenapa? Kami butuh bodyguard, bukan seorang tukang jagal yang cuma bisa menyembelih babi. Apalagi seorang idiot yang dasar-dasar bodyguard pun tidak punya. Memangnya kenapa kalau tukang jagal? Jadi bodyguard kan cuma butuh kemampuan. Bukankah itu sudah cukup? Kemampuan? Kemampuan apa? Kemampuan menyembelih babi. Bodyguard butuh kemampuan yang nyata. Dia mantan tentara khusus dari pasukan katak. Sendirian bisa menghabisi satu tim. Dia pernah juara ketiga di kompetisi penembak jitu nasional. Dalam jarak 2 km, tidak pernah meleset. Lalu mereka juara pertama dan kedua petinju kota sentral. Hacker, agen intelijen. Yang aku butuhkan adalah para elit dari berbagai bidang, orang-orang berbakat. Bukan seorang tukang jagal yang cuma bisa menyembelih babi. Si tukang jagal, lebih baik pulang saja ke desa untuk menyembelih babi. Betul, seorang perempuan mau jadi bodyguard apa? Pergi sana. Jadi kamu pikir aku tidak punya kemampuan, ya? Kalau begitu, apakah asal aku bisa mengalahkanmu, aku bisa jadi bodyguard? Si tukang potong babi. Kapten yang itu bodyguard pribadi kelas atas. Dulu dia bahkan mantan instruktur utama pasukan bayaran internasional. Kami berdua digabung pun bukan lawannya, apalagi kamu cuma seorang wanita. Hah, dia sekuat itu? Nggak kelihatan sih. Aku sebenarnya nggak mau mukulin cewek. Tapi kalau kamu nggak tahu diri, aku nggak keberatan kasih lihat sebenarnya kamu seberapa kuat. Lagi nunggu Ben. Yang penilaian seleksi bodyguard gimana? Pak Lu, Paman Liu sudah selesai. Cuma satu orang yang nggak memenuhi standar. Kamu? Si cabul, aku... Udah aku bilang, itu salah paham. Pak Lu? Anda kenal si tukang potong? Anda kenal Nona Li? Kalau gitu diterima aja ya. Nggak perlu, nggak kenal, apalagi dekat. Ikuti aturan saja. Dia gimana? Pak Lu, lihat ini. Bisa merasakan aura pembunuh. Bisa bunuh musuh dari jarak jauh dengan pisau terbang. Kamu kebanyakan nonton film silat ya? Aku serius. Walaupun aku belum pernah jadi bodyguard, tapi kemampuan aku lebih kuat dari mereka. Maksud kamu kami ini bodyguard kelas atas nggak ada apa-apanya dibanding kamu si tukang jagal? Kalian semua digabung bukan lawanku. Cukup, aku nggak akan biarkan seorang tukang jagal jadi bodyguardku. Yang AO, kasih dia uang 10.000, suruh dia pergi. Siap. Nona Li, silakan. Tunggu Yang Ao, Nona Li adalah orang yang direkomendasikan Zhong Hai, kan?
Ya, Tuan muda, Tuan sudah bilang orang yang direkomendasikan Jong Hai harus diterima dan harus jadi kapten tim bodyguard. Apa? Aku nggak setuju. Nggak usah bilang dia nggak lulus seleksi. Lulus pun nggak boleh. Apalagi jadi kapten tim bodyguard. Kamu nggak setuju juga nggak apa-apa. Tuan sudah bilang kalau begitu kamu harus segera pulang. Hentikan penelitianmu. Tuan akan datang sendiri untuk menjemputmu. Ini... Aku ngerti. Dengarkan semua. Mulai sekarang, dia adalah kapten tim bodyguard kalian. Yang Ao jadi wakil kapten. Pak Lu, dia itu... Sudah, jangan banyak bicara. Putusannya sudah. Minggir. Diam aja ngapain? Ayo antar kapten ke ruang ganti. Siap, cewek tukang potong babi berani-beraninya jadi kapten bodyguard. Hah? Ganteng banget. Kalian mau apa? Kamu cuma tukang potong babi yang bau. Berani bilang kita semua kira tidak sebanding dengan kamu. Aku tidak memukul wanita. Entah kamu pergi sendiri, ya atau aku bantu kamu pergi. Oh, Kalian mau berkelahi, ya? kenapa? Takut kan? Ya, aku sudah menahan diri seharian penuh. Kalau bukan karena ingin tahu latar belakangku, aku sudah lama bertindak. Kalian berdua datang tepat pada waktunya. Kamu mau apa? Kamu jangan mendekat. Membunuh itu melanggar hukum. Jangan. Pelan-pelan, hati-hati, rambutku. Nanti, kalian berdua bertugas menyajikan teh dan air untukku. Mengerti? Kamu jangan keterlaluan. Ya. Apa yang terjadi? Rambut kalian mana? Kak Yang, Kapten Lee kita tidak bisa melawannya. Betul, Kak Yang. Aku sarankan kamu juga jangan melawannya. Sialan, kamu orang dalam. Aku sebelumnya digantikan oleh orang dalam untuk kuota baru pensiun dan jadi bodyguard. Kamu tukang potong babi yang bau juga berani memperlakukan aku seenaknya? Lee Kyuyue, ini belum selesai. Kalian bertugas untuk mengalihkan perhatian para bodyguard. Sisanya akan ditangani orang lain. Mengerti? Ya. Ya. Bubar, bubar, bubar. Apa itu hantu putih tak berbayang? Omong kosong. Setelah sekian lama, sampai sekarang bayangannya saja tak kelihatan. Kalau begitu, hendak ingin mendengarnya untuk kedua kalinya. Ya, Tuan. Sial, inilah kekuatan peringkat ketiga dari daftar pembunuh bayaran bawah tanah. Dengan dia di sini, Lu Jinyang pasti mati. Walaupun kamu orang dalam, tapi aku tak percaya kalau kamu lalai seperti ini. Direktur Lu masih mau mempertahankanmu? Wah, Kapten Lee tidak patroli. malah bersantai di sini. Begitukah caramu jadi bodyguard melindungi direktur Lu? Aku bisa merasakan aura pembunuh. Tak perlu patroli.
Kamu cuma tukang jagal babi, menganggap dirimu jagoan bela diri. Aura pembunuh lagi. Aku juga bisa radar. Ada aura pembunuh. 3 di tembok luar sisi timur, 2 di tembok luar sisi barat. Masih ada satu lagi. Seorang ahli. Aku yang urus si ahli itu. Sisanya serahkan pada kalian. Bisa-bisanya pura-pura. Berakting seolah benar-benar bisa merasakan aura pembunuh. Kalau dia benar-benar bisa merasakannya, aku akan berlutut dan memanggilnya ibu. Penyusup terdeteksi di taman sisi timur. Minimal 3 orang. Serangan mereka ganas. 2 penyusup terdeteksi. Di tembok luar sisi barat. Minta bantuan. Minta bantuan. Apa? Pembunuh. Aku tahu. Aku akan tetap bersama pengawal. Kau adalah pembunuh itu. Siapa kau? Tidak kelihatan? Pengawal wanita profesional top. Tidak mungkin. Seorang pengawal sama sekali tidak mungkin menyadari jejakku. Apalagi dengan diam-diam muncul di belakangku. Matei, siapa kau sebenarnya? Baiklah. Aku baru saja jadi pengawal. Sebelumnya, aku terus menyembelih babi di desa. Mai, kau berani mengolok-olokku. Awalnya aku tidak ingin ada darah, tapi ini kau yang memaksa aku. Kau bukan lawanku, menyerahlah. Mau kabur? Li Qiuyue, kau mau membunuhku? Li Qiuyue, aku belum selesai denganmu. Tidak apa-apa. Lumayan lucu. Ah, Dia berhasil kabur, tapi kena pukulanku 1 kali. Tidak mati pun pasti cacat. Aku tidak sengaja. Aku mau menangani pembunuhnya. menangani pembunuh. Kurasa kau mau menangani aku. Aku juga tidak menyangka. Kau tiba-tiba muncul. Maksudmu apa? Jadi salahku? Pak Lu, semua pembunuh bayaran telah berhasil kami halau dan kalahkan. Pak Lu, ada satu hal, seharusnya bukan urusanku. Tapi Li Qiuyue, sebagai kapten tim pengawal, bekerja dengan malas. Menyuruh anak buahnya menyajikan teh dan pijat. Lebih parah lagi, saat kami menghadang musuh, dia malah meninggalkan posnya tanpa izin, tidak tahu kemana. Aku tadi pergi untuk menghadang ahli. Ahli? Di mana orangnya? Dia kabur. Baik, meskipun yang kau katakan benar ada ahli. Kau juga harus memberitahu tim, bertindak bersama. Menghadapi ahli seperti itu, kalian bukan lawannya. Pergi pun percuma. Kami percuma? Mereka ini adalah pengawal top yang dilatih ketat. Masa kalah sama cewek tukang jagal seperti kau? Kalau kau sehebat itu, buat apa kami? Aku berkata jujur. Cukup. Pak Lu, jika Anda bersikeras membiarkan orang awal memimpin ahli tugas ini, kami khawatir tidak bisa dilanjutkan. Sebenarnya Kapten Lee cukup hebat juga. Hebat? Mengangkat tukang jagal jadi kapten pengawal. Sungguh menghina profesi kami. Aku keluar. Keluar? Besok adalah konferensi pers, pekerjaan profesional. Sebaiknya diserahkan pada ahlinya. Mulai sekarang, tim pengawal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yang Ao. Sedangkan kau, pulang dulu. Nanti akan kujelaskan pada kakek. Aku tadi melihat apa ya? Kau
Oh, aku ingat. Aku tadi melihat. Li Chuyue tetap di sini. Mulai sekarang ditugaskan ke tim 2, bertanggung jawab atas tim penyelidikan luar. Pak Lu? Sudah, jangan lanjutkan. Setelah konferensi pers berjalan lancar, bonus setiap orang 10 kali lipat. Wah, 10 kali lipat. Bubar. Kejadian tadi, simpan baik-baik di perut. Asal kau bisa menjaga rahasia, bonusmu akan kunaikkan 20 kali lipat. Hah? Apa? Apalagi kau melihat tubuhku telanjang itu. Aku tidak bilang apa-apa. Jangan dekat-dekat aku, keluar. Besok kau akan butuh aku. Jin Yang, katanya ada yang mau membunuhmu. Yang penting kau baik-baik saja. Besok kalau lewat rute yang kau bilang, pasti aman. Sebenarnya apa yang terjadi? Bos, aku juga nggak tahu. Begitu Baisha muncul, dia langsung terluka parah dan pingsan. Bodoh. Katanya peringkat ketiga daftar pembunuh bayaran. Semuanya sampah. Ketua Shen. Ya. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Yang paling hebat, buronan kelas A. Dulu, Asura, dewa penembak jitu peringkat 10 dunia. Bagus. Terima kasih di Ketua Shen. Asura, pembunuh bayaran yang sudah membunuh banyak pejabat dari berbagai negara, sampai sekarang belum pernah gagal, maniak pembunuh itu. Lu Jin Yang, dengan Asura yang turun tangan, kau pasti mati. Kau mati. Shengxi dan Tiangong, semua akan jadi milikku. Aku pasti akan menciptakan kerajaan bisnis yang hebat. Wahahaha. Semua tim laporkan. Tim 1, laporkan. Depan aman, tidak ada halangan. Tim 2, laporkan. Drone dalam radius 1 km tidak ada yang mencurigakan. Tim 3, laporkan. Sudah memeriksa titik tembak di gedung tinggi sekitar. Tidak menemukan masalah. Tuan Lu, semuanya aman. Kapten Yang memang profesional. Aku percaya Kapten Yang. Halo. Dengar nggak? Barusan aku merasakan aura pembunuh. Hentikan operasi sekarang juga. Cari tempat untuk bersembunyi. Li Chuyue, siapa yang kasih kamu headset ini? Kau benar-benar sembrono. Sekitar sini sudah aku periksa semua. Mana mungkin ada pembunuh bayaran? Aura pembunuhnya ada di arah kiri kalian, jarak 3 km. Kalau kalian periksa, pasti nggak akan ketemu. Soal kenapa, aku akan bawa headset ini. Mereka yang kasih sendiri. Oh ya, aku sekarang sedang ke sana. Kalian cepat cari tempat bersembunyi. Cukup, aku nggak mau dengar omong kosongmu. Lanjutkan perjalanan. Sepertinya harus cepat. Pembunuh bayaran itu lumayan tangguh. Masih bilang ada aura pembunuh dari jarak 3 km. Tuan Lu, ini mustahil. Jangan percaya dia. Ada apa? Ban mobil pecah. Tuan Lu, hati-hati. Cepat tiarap. Ada penembak jitu. Semua orang cari posisi musuh. Siapkan rute evakuasi cepat. Dia ternyata benar. Benar-benar ada pembunuh bayaran. Semua orang cari posisi musuh. Cepat atur rute evakuasi. Yang AO. Drone, cari posisi penembak jitu. Cepetan. Sudah ketemu? Mungkinkah benar-benar ada penembak jitu dari jarak 3 km? Tidak mungkin. Jarak 3 km sudah mencapai batas maksimal penembak jitu. Tidak mungkin mengenai sasaran. Komandan ketemu. Musuh berada di atas bukit, di 3 km dari sini. Apa? Mereka tidak bisa bergerak, dan tidak mungkin ada yang mendekat. Yang dikatakan Li Chuyue ternyata benar. Seharusnya dari dulu aku percaya padanya.
Bapak Lu, kami ini profesional. Percayalah padaku, kami pasti bisa melindungi Bapak dengan aman. Bapak Lu, Turunlah. kalian sudah tidak bisa kabur. Kalau tidak turun sekarang, semua orang di sini akan mati. Jangan tembak. Aku keluar. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Bapak Lu, jangan. Tidak apa-apa. Dengar semua. Tetap di dalam mobil. Tanpa izinku jangan ada yang turun. Bapak Lu. Komandan Yang. Bapak Lu benar-benar seorang dermawan yang besar. Wah. Ya, tapi sepertinya ini bukan keputusanmu, kan? Bawa dia pergi. Berani kalian? Aduh. Komandan Yang. Kau benar-benar anjing yang setia ya. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang baik. Matilah. Kau lagi? Pukulan kemarin belum cukup? Yue, kenapa kau datang? Cepat pergi, mereka punya senjata. Liki Uyue, untuk apa kau datang? Kau pikir dirimu tadi adalah jagoan yang luar biasa? Kenapa kau lagi? Kalau bukan karena kau, Lu Jinyang sudah lama kami bawa pergi. Apa? Mungkinkah malam itu dia yang menyelamatkanku? Lepaskan dia. Tadi malam kau yang mengalahkan Baisha? Yang tadi malam itu memang agak kuat. Apa? Baisha, pembunuh bayaran peringkat ketiga di daftar bawah tanah, Baisha. Bukan tandinganmu. Bagaimana mungkin sehebat itu? Bukannya kau cuma tukang jagal babi? Jadi tadi malam yang dia katakan itu benar. Aku akui kau memang hebat. Tapi sehebat apapun kau, apakah bisa mengalahkan senjataku? Coba saja. Matilah. Aduh. Menghindari peluru? Bagaimana mungkin? Ternyata tidak terlalu hebat juga. Kau cuman beruntung. Cuma hindari satu peluru saja sudah sombong. Aku lihat berapa banyak peluru yang bisa kau hindari. Sial. Hati-hati. Apaan? Memotong peluru dengan pedang? Ternyata pedangku lebih hebat ya. Astaga, menebas peluru dengan pisau. Kapten Lee ternyata sehebat itu. Kan ku bilang Kapten Lee kuat. Ini tidak mungkin. Dia cuma anak desa tukang jagal. Orang dalam. Kok bisa sehebat ini? Habisi saja mereka. Kak Yang, Kapten Lee, kita tidak bisa melawan mereka. Jadi, apa yang dia katakan padaku ternyata benar. Zhao Long bilang padaku, maksudnya seperti ini. Aku selalu meremehkan orang. Ini baru jagoan sejati. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa menebas peluru dengan pisau. Kalian semua ikut aku serang. Cuma modal satu pisau jagal. Aku lihat berapa banyak peluru yang bisa dia tangkis. Jangan tembak. Aku berikan Tiangong pada kalian. Kecuali dia berlutut padaku. Suruh aku berlutut, kau pantas. Kau yang cari mati. Bunuh dia. Jangan. Ini kayak lagi syuting film sialan. Senjatanya biasa-biasa saja. Lutut. Aduh, hebat sekali Kapten Lee, sial. Di hadapannya, aku pengawal top ini seperti badut saja.
Dasar perempuan sialan, jangan keterlaluan. Memang tidak mengerti bahasa manusia ya? Hati-hati. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat, kejar. Jangan biarkan mereka kabur. Cepat, cepat. Selama aku di sini mau mengejar mimpi. Dasar perempuan sialan. Berulang kali kau menggagalkan rencanaku. Lain kali kau mati. Sialan. Tetap saja mereka berhasil kabur. Sudahlah, bisa selamat saja sudah bagus. Tenang. Selama aku di sini, mereka tidak akan bisa kabur. Ini jangan-jangan dia bisa terbang sampai ke sini. Ini kan jaraknya 3000 meter. Masih ada satu lagi. Apa yang dia mau lakukan? Apa dia mau menangani penembak runduk? Mana mungkin? Ini kan jaraknya lebih dari 3000 meter. Hebat. Tapi orang yang ingin kubunuh, Syura. Tidak ada yang bisa melindunginya. Pisau terbang kembali. Bagaimana? Sudah menyingkirkan penembak jitu itu? Hanya terluka sedikit. Membiarkannya kabur. Ini benar-benar bisa. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ciu Yue, terima kasih. Dulu aku salah paham padamu. Kalau bukan karena kamu hari ini... Sekarang tahu salah. Dari tadi ngapain aja? Kalau permintaan maaf berguna, untuk apa ada tim keamanan? Kalau begitu katakan, ingin apa? Permintaan maaf tidak berguna, tapi... tambahan uang berguna. Tidak masalah, 10 juta cukup tidak? 10 juta. Ini harus jual berapa banyak daging babi, baru bisa dapat uang sebanyak ini. Cukup. Tenang, selama aku ada, pasti tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu kenapa memerah? Kaget? Tidak. Nona Lee, hari ini berkat kamu. Kalau tidak, kami para saudara ini harus mengakhiri di sini. Maaf. Kamu sekarang masih merasa aku tidak layak menjadi bodyguard? Dengan kemampuanmu saja tidak layak. Lalu kami ini apa lagi? Sebelumnya aku meremehkanmu, mengira kamu orang dalam, jadi selalu menargetkanmu. Maaf, itu kesalahanku. Sudah, aku maafkan kamu. Kalian antar kapten yang ke rumah sakit dulu. Ya. Sebenarnya Kapten Yang orangnya tidak jahat. Katakan siapa yang mengirimmu. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Tuan Lu, aku juga tidak tahu. Kami hanya bekerja untuk uang. Majikan bayar, kami kerjakan. Kami benar-benar tidak tahu siapa dia. Tuan Lu, aku salah. Lepaskan saja aku. Anggap saja aku angin lalu. Kau kira Lu Jinyang ini orang yang lemah? Aku adalah orang terkaya di kota sentral. Ketua Dewan Direksi Grup Kejayaan. Kalian salah orang? Ayo. Buang mereka ke sungai untuk jadi makanan ikan. Siap. Tidak. Lu Jinyang, kau tidak berani. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kau ilegal memiliki senjata api. Melanggar hukum tidak? Kau menyewa pembunuh, melanggar hukum tidak? Sekarang bicara hukum denganku, kau tidak pantas. Tuan Lu, aku salah. Kurung saja aku di kantor pertahanan. Kami bersedia menerima pengadilan hukum. Membuatmu menerima pengadilan?
Bukankah itu terlalu memanjakanmu? Kau saja mau membunuhku, masa aku bisa melepaskanmu dengan mudah? Sudahlah, kalau begitu jangan salahkan aku. Nona Lee, aku ingat di zaman kuno ada hukuman penyiksaan lingci. Keterampilan mengukirmu sangat bagus. Entah bisa tidak? Tentu saja, dan aku bisa jamin dia dalam 3.000 tusukan. Tidak akan mati. Tuan Lu, aku salah, aku benar-benar salah, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Masih tidak mau mengaku? Kalau begitu, mohon bantuannya Nona Lee. Aku ingin dia tidak bisa hidup tenang, juga tidak bisa mati dengan mudah. Aku bilang, ini perintah Du Ziming. Dia menginginkan Tianggong. Jadi menyuruh kami menyingkirkanmu. Ziming? Ini tidak mungkin. Benar dia, Tuan Lu. Kalau tidak, mana mungkin kami setiap kali tahu rute perjalananmu dan lokasimu. Semua dia yang kasih tahu kami. Lepaskan kami. Du Ziming. Du Ziming. Pak Lu, kami disuruh oleh Du Ziming. Kami juga terpaksa. Tolong maafkan kami. Kami mohon. Gimana? Aktingku bagus kan? Bagus, lumayan juga. Aku juga jago acting, kan? Hebat. Cuma acting. Kalian cuma sampah. Pantas bikin aku melanggar hukum? Bawa dia ke tim keamanan. Du Ziming, aku mau lihat. Apa yang kau rencanakan? Ayo ke konferensi pers. Halo, waktunya sudah hampir habis. Kapan Pak Lu datang? Tenang, dia akan segera tiba, segera sampai. Segera. Kurasa Lu Jinyang sepertinya tidak akan datang. Pak Du, kenapa bilang begitu? Apa Pak Lu mengalami kecelakaan? Du Ziming, apa maksudmu? Paman Liu, jangan buru-buru. Apa maksudku? Jinyang adalah saudaraku. Aku hanya khawatir padanya. Kalau di jalan ketemu macet, atau mungkin terjadi kecelakaan sampai tidak bisa datang. Lalu konferensi pers ini bagaimana dong? Kau Du Ziming, apa sebenarnya yang kau mau? Aku peringatkan, kalau ada apa-apa dengan dia, aku tidak akan membiarkanmu. Paman Liu, jangan asal bicara tanpa bukti. Awas ku gugat pencemaran nama baik. Jinyang dan aku saudara sehidup semati. Aku bahkan wakil presiden grup kejayaan. Mana mungkin aku berniat jahat pada Jinyang. Teman-teman wartawan, Pak Lu sampai sekarang belum muncul. Kurasa konferensi pers hari ini mungkin harus dibatalkan. Wah, dibatalkan. Kok bisa dibatalkan? Du Ziming, dengan hak apa kau membatalkan konferensi pers? Karena aku wakil presiden grup kejayaan. Lu Jinyang tidak ada, di sini aku yang berkuasa. Aku umumkan konferensi pers dibatalkan. Semuanya boleh bubar. Dibatalkan? Siapa bilang dibatalkan? Pak Lu datang, Pak Lu. Pak Lu, tolong sampaikan pidato. Untuk konferensi pers hari ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Pak Lu. Kamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Aku muncul di sini. Sangat mengejutkan ya? Tuan muda, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Paman Liu, berkat kamu dulu menyuruhku menahan Nona Lee sebagai pengawalku, kalau tidak, benar-benar membuat rencana jahat beberapa orang berhasil. Halo semua, saya Lu Jinyang. Selamat datang para hadirin peluncuran produk baru grup kejayaan. Hari ini pasti akan hari yang tercatat dalam sejarah. Karena grup kejayaan kami telah mengalami puluhan tahun penelitian dan pengembangan yang tekun. Baru saja belum lama ini, akhirnya berhasil mengembangkan teknologi lintas zaman. Tiangong.
Ini adalah kumpulan teknologi cerdas dan mesin medis dalam satu kesatuan gabungan sempurna Tiangong. Tuan Lu, tolong tanya, Tiangong ini sebenarnya apa ini? Bagaimana aku melihatnya hanyalah sebuah kapsul? Ini memang sebuah kapsul, tapi itu juga sebuah yang mampu mengobati di pasaran 90% penyakit kapsul serbaguna. Bahkan kita manusia sekarang tidak bisa mengatasi kanker juga bisa disembuhkan 100%. Wah, 100%. Sangat luar biasa. Di dalam kapsul ini kami tanamkan puluhan ribu robot terurai berukuran 0,5 nanometer. Mereka bisa menjahit luka, mengirimkan obat secara terarah, membersihkan sel kanker secara terarah, melancarkan pembuluh darah, menyambungkan saraf, dan serangkaian operasi medis lainnya. Dan tanpa efek samping sama sekali. Dengan kata lain, apa yang bisa dilakukan pengobatan modern, Tiangong juga bisa melakukannya. Apa yang tidak bisa dilakukan pengobatan modern, Tiangong juga bisa melakukannya. Inilah Tiangong. Ini hebat sekali. Kalau begitu, Tiangong pasti sangat mahal, ya? Ini juga yang ingin saya sampaikan. Saat ini Tiangong terbagi menjadi puluhan model. Bahkan untuk mengobati kanker, model yang paling mahal. Yan 100.000. Dan lagi? Saya sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Kejayaan, berjanji kepada semua di sini, kami, Grup Kejayaan, sama sekali tidak akan mengambil keuntungan sepeser pun dari Tiangong. Dan di masa depan yang tidak lama lagi, Tiangong juga akan dimasukkan ke dalam asuransi kesehatan, serta program bantuan medis untuk masyarakat miskin negara. Di masa depan, saya harap negara kita tidak akan lagi menderita karena penyakit hingga keluarga hancur, istri dan anak berpisah. Negara kita pasti akan menjadi negara tanpa penderitaan penyakit. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Pak Lu. Wah, memang pantas disebut Pak Lu. Sungguh, harapan negara. Dia cukup tampan juga ya. Du Ziming berhenti. Pak Lu. Ada apa lagi? Kenapa? Kita tumbuh besar bersama. Merintis usaha bersama. Aku, Lu Jinyang, sudah berbuat salah apa padamu? Sampai kau perlakukan aku seperti ini? Apakah hanya karena Tiangong? Betul. Ya karena Tiangong. Dengan Tiangong, Grup Kejayaan bisa langsung melesat, menjadi kerajaan bisnis yang terkenal di dunia. Bukan untuk kau gunakan membangun masyarakat omong kosong. Sudah lama aku katakan padamu. Aku menciptakan Tiangong bukan untuk mencari keuntungan. Aku hanya ingin membawa manfaat bagi masyarakat kita. Aku hanya ingin melalui tanganku sendiri menciptakan sesuatu yang bernilai. Sudah. Nilai apa lagi omong kosong? Kau Lu Jinyang, hebat sekali. Kau mulia. Tapi tidakkah kau merasa terlalu naif? Kita yang berbisnis, tujuannya memang untuk mencari uang. Kalau tidak cari uang, ngapain berbisnis? Uang. Uang yang kita hasilkan beberapa keturunan pun takkan habis. Berapa banyak lagi yang cukup? Dan lagi, aku sama sekali tak menyangka. Kau demi uang sampai mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku. Uang mana ada habisnya? Justru kau yang melupakan impian kita berdua dulu. Bunuh kau? Itu sudah seharusnya. Justru kamu yang lupa mimpi kita dulu. Aku akan membunuhmu. Itu salahmu sendiri. Aku lupa. Bukankah begitu? Dulu kamu selalu bilang ingin bersamaku membangun kerajaan bisnis. Aku cari kerja sama siang malam, kembangkan pasar. Langkah demi langkah, Grup Kejayaan jadi nomor 1 di kota sentral. Biar kamu fokus riset produk. Kesempatan ada di depan mata, tapi sekarang kamu malah mau jadi orang suci. Pergilah. Semua sahammu di grup ini akan kubayar sesuai kontrak, dibayar 2 kali lipat. Mulai sekarang, aku tak ingin melihatmu lagi. Dan kalau ada kesempatan lagi, aku tak akan membiarkanmu.
Lu Jinyang. Di dunia kapital, untung 50% saja sudah berani ambil risiko. Kalau 100% berani menginjak-injak semua hukum di dunia. Kalau 300% berani melakukan kejahatan apapun, bahkan risiko dipenggal. Apalagi Tiangong, tanpa aku, akan ada orang lain. Tuan Muda, Tenang saja, selama aku ada, tak akan ada yang sakiti kamu. Bodoh, goblok, bangsat, tolol. Apa kamu yang disebut Bos Du? Kamu Suluo. Kamu sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang jaminan 100% aman? Bagaimana dengan Tiger Wang si sampah itu? Saya sarankan Bos Du bicara yang baik-baik. Bangsat, aku yang mau bicara baik-baik sama kamu, dasar sampah. Sampah, urusan kecil aja nggak becus kamu kerjain, ya? Dengar baik-baik. Aku, Siluo, bekerja untuk Asosiasi Naga Hitam. Bukan untuk kamu, seorang Bos Du yang nggak berarti. Sekarang bisa bicara baik-baik kan? Bisa. Tiger Wang tertangkap. Apa? Jangan khawatir. Dia dan beberapa orang itu sudah kuhabisi semua. Mereka tidak sempat membuka mulut untuk menjebakmu. Bukannya kamu, Siluo, bahkan pembunuhan terhadap pejabat negara pun tak pernah gagal. Lu Jinyang itu cuma orang terkaya di kota sentral. Kok kamu bisa gagal juga? Kamu tahu apa? Di samping Lu Jinyang ada seorang bodyguard, sangat hebat. Bodyguardnya hebat, semua bodyguard di sekitarnya sudah kuselidiki. Yang paling hebat, Yang Ao, pun cuma seorang pelatih di tim tentara bayaran kecil di luar negeri. Bahkan ada gadis tukang jagal babi. Ya, gadis tukang jagal babi itulah. Dia adalah ahli pedang kelas atas. Bisa merasakan aura pembunuhan. Ya, dia melukai para Baisha. Langsung menyebabkan kegagalan misi kali ini. Apa katamu? Kamu bilang apa? Si cewek penyembelih babi. Jago pedang top, bahkan bisa merasakan aura pembunuhan. Sial. Kita malah kalah dari seorang gadis penyembelih babi. Sekarang bagaimana? Aku punya cara untuk menghadapinya, tapi aku butuh bantuanmu. Baiklah, asalkan bisa membunuh Lu Jinyang. Aku punya 10.000 cara untuk mendapatkan Tiangong. Hanya sebuah bidak catur. Tiangong seharusnya milik Asosiasi Naga Hitam kita. Tuan Du Ziming gagal. Tiangong jauh lebih dari ini. Jika terus dikembangkan bisa mengubah urutan genetik tubuh manusia menciptakan prajurit super. Menciptakan baju zira exoskeleton robot otomatis penuh. Dan serangkaian mesin perang lainnya soal Tiangong ini aku pasti akan mendapatkannya. Tapi ini didasya terpaksa. Aku tidak ingin menggunakan jurus-jurus itu. Beritahu Zhuang beri dia kesempatan terakhir. Jika gagal, dia tidak perlu datang lagi. Baik, Tuan. Tuan Muda, semuanya sudah siap. Nona Li bisa memilih sekarang. Aku pilih apa? Sebagai pengawal pribadiku, pakaianmu juga tidak boleh terlalu lusuh. Sekarang kamu pakai baju pria, tidak pas. Aku belikan kamu beberapa baju. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk meminta maaf atas kesalahpahaman kita sebelumnya. Ini semua milikku. Kalau di sini tidak ada yang kamu suka, di bawah masih ada satu truk. Aku malas pilih satu-satu di mall, jadi aku minta Paman Liu untuk membungkus semuanya. Banyak sekali. Aduh, kok jadi malu? Tuan Muda demi Nona Li membeli habis semua stok di mall terbesar baru-baru ini. Tuan Muda, sudah bertahun-tahun tidak melihat Tuan Muda begitu perhatian pada seorang gadis. Paman Liu, kamu terlalu banyak bicara. Ini untuk berterima kasih pada Nona Li atas kebaikan menyelamatkan nyawaku. Kalau Tuan Muda bilang begitu, ya begitu saja. Jangan salah paham. Ini balas budi untukmu.
Mengerti. Kalau sudah bos yang kasih, ya aku terima semua. Lagi pula aku sudah selamatkan bos 3 kali. Terima hadiah juga wajar. Terima kasih bos. Coba pilih dan pakai, lihat pas tidak. Kalau begitu, bantu aku lihat-lihat. Oh ya, Paman Liu. Bagaimana penanganan Du Ziming? Tuan Muda, perusahaan sudah berhubungan dengan Du Ziming, tapi koordinasi masih butuh beberapa hari. Du Ziming berasal dari pegunungan. Setelah lulus, aku mendirikan grup kejayaan dan mengundangnya bergabung. Dia memang banyak berkorban untuk grup ini. Tapi aku juga tidak pernah memperlakukannya buruk. Bahkan posisi pemegang saham terbesar kedua aku berikan padanya. Tak disangka dia bisa berubah seperti ini. Tuan Muda, keinginan dalam hati seseorang tidak akan pernah terpuaskan. Awasi ketat pergerakan Du Ziming. Menurut pengetahuanku tentang dia tidak akan berhenti begitu saja. Tuan Muda, apakah Tuan Muda akan membiarkan Du Ziming dengan mudah? Dia ingin mencelakakan Tuan Muda. Sudah, Paman Liu. Beri dia kesempatan sekali lagi. Kalau dia tidak menghargainya, jangan salahkan aku nanti. Dan kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Konferensi pers sudah berakhir dengan lancar. Asalkan dalam 3 bulan pertama produk berhasil dipasarkan, itu sudah sukses. Soal keamananku, bukannya ada Qiuyue di sini, tenang saja. Tuan Muda benar-benar percaya pada Nona Li? Aku hanya percaya pada ilmu bela dirinya. Wanita seperti dia yang begitu berantakan, aku tidak mungkin. Bagaimana? Aku cuma percaya sama kemampuan bela dirinya. Cewek jorok kayak dia gitu, nggak mungkin aku suka. Gimana? Aku tanya gimana? Mungkin Nona Li terlalu cantik sampai Tuan Muda terpana. Paman Liu, Anda sibuk dulu saja. Baik, Tuan Muda. Ternyata bagus. Memang penampilan itu penting. Apa sih? Kan dasarnya aku yang sudah cantik, iya nggak sih? Tapi baju ini memang bagus sih. Ini pertama kalinya aku pakai baju seperti ini. Oke, kalau gitu ambil yang ini. Ayo kita makan di restoran. Lo ngapain makan di luar? Kamu sudah belikan aku banyak barang. Aku yang masakin buat kamu. Kamu yang masak? Bisa dimakan nggak? Aku ini pilih-pilih loh. Kalau Li Qiuyue yang masak, nggak ada yang berani bilang enggak enak. Berani. Oke, enak. Pasti enak. Udah kayak gini, siapa lagi yang berani bilang enggak enak? Coba. Wah, ternyata kelihatannya enak. Ternyata. Coba. Enak. Lebih enak dari yang dibuat Koki di rumah kami. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Oh iya. Pisau yang kamu pakai untuk masak ini? Jangan-jangan itu pisau kamu yang itu ya? Iya, masa iya bukan? Cuma bercanda, pakai pisau yang ada di dapur kamu. Bikin kaget aja. Kalian makan saja. Tuan, saya rasa Tuan Muda dengan Nona Li ini bisa jadi berhasil. Baiklah. Wah, baguslah. Kenapa? Ada kabar gembira apa? Kabar baik, kabar bagus sekali. Saya rasa anak saya itu benar-benar jatuh cinta. Harapan punya cucu tahun depan. Harapan akhirnya akan terwujud. Kamu yakin? Murid saya itu temperamennya panas sekali. Orang terakhir yang mengejarnya. Dirawat di rumah sakit selama sebulan. Wah. Cucumu yang lemah lembut seperti pelajar itu.
Saya rasa urusan ini sulit. Cucuku kenapa? Cucuku adalah miliarder, jenius penelitian. Tampan dan kaya. Di kota sentral tidak tahu berapa banyak gadis ingin menikah dengannya. Dulu orang tuanya kembali dari luar negeri, pesawat jatuh. Cucuku hanya fokus pada penelitian dan belajar. Sudah 30 tahun belum pernah pacaran. Dia adalah anggota keluarga lu saya. Satu-satunya penerus selama 9 generasi. Saya takut keluarga lu saya punah. Kamu bicarakan murid saya itu. Ini sudah hampir 30 tahun, belum menikah. Aku juga khawatir. Aku juga ingin mempertemukan mereka. Makanya, aku menyuruh muridku untuk melindungi cucumu. Kalau bukan karena sampah-sampah itu, sudah lama kuhabisi mereka. Nanti kalau kondisiku sudah membaik, aku akan coba mempertemukan mereka. Pasti berhasil. Kita nanti jadi keluarga. Halo? Aku Zhuang, Kapten Tim Pengawal Kota Sentral. Bertugas menyelidiki kasus pembunuhan Tiger Wang saat ditahan. Kali ini datang ingin menanyakan beberapa hal pada Pak Lu. Tiger Wang sudah tewas. Tenang saja, Kapten Zhuang. Aku pasti akan kooperatif dengan penyelidikan. Oh ya Pak Lu, tolong para pengawal Anda juga bekerja sama dalam penyelidikan. 2 rekan saya akan bertugas melakukan interogasi. Baik. Kamu beritahu mereka untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Pak Lu, aku adalah pengawal pribadimu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu saat aku pergi? Tenang saja Nona, selama aku di sini, belum ada yang bisa melukai Pak Lu. Tenang saja, konferensi pers sudah selesai. Mereka seharusnya sudah menyerah. Apalagi ada kapten tim pengawal di sini. Aku tidak akan apa-apa. Pergilah. Kapten Zhuang, silakan ke sini. Kenapa orang ini terasa aneh ya? Tapi tidak ada aura pembunuhannya. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Aku tadi lupa tanya Pak Lu. Di mana bodyguard lainnya? Aku akan kembali untuk menanyakan. Tanya kamu dulu juga sama saja. Ini juga tidak akan buang banyak waktu. Aku pergi dulu ya. Kita tidak boleh, kamu tidak bisa pergi. Kalian bukan petugas keamanan, kan? Katakan, kenapa aku tidak merasakan aura pembunuhan kalian? Kalau tidak bilang, aku akan. Jangan. Itu kami hanya menghalangimu. Kami tidak berniat membunuh. Sial, Lu Jinyang. Kapten Zhuang, mau minum teh? Minum teh tidak perlu. Lebih baik bicara urusan penting dulu. Baiklah, Kapten Zhuang ada pertanyaan apa? Silakan tanya. Aku sangat mengagumi Pak Lu. Mengembangkan Tiangong seperti ini. Produk penelitian yang membuat sejarah. Tapi pernahkah kamu berpikir, produk penelitian seperti Tiangong di tangan Pak Lu ini berbahaya? Ada pepatah kuno dari Daxia yang bagus. Rakyat jelata tak bersalah, tapi salah karena punya harta berharga. Kapten Zhuang, perkataan Anda ini tidak ada hubungannya dengan kematian Tiger Wang, kan? Direktur Lu, saya hanya membicarakan fakta. Mengapa Tiger Wang harus mati? Apakah karena Tiangong milik Anda? Karena konferensi pers Direktur Lu, sekarang Tiangong sudah dikenal semua orang. Semua orang ingin memilikinya. Ya. Kalau Direktur Lu tidak ingin kejadian seperti Tiger Wang terulang lagi, menurut saya, Tiangong sebaiknya disimpan oleh kami, pihak resmi, paling aman. Anda. Sikap dan nada bicara orang ini sama sekali tidak seperti anggota tim pertahanan. Lagi pula, tim pertahanan mustahil melakukan hal seperti ini. Perkataan Kapten Zhuang sangat benar.
Dengan adanya tim pertahanan, pasti bisa membantu saya banyak. Begini saja, lain waktu, saya akan datang sendiri ke markas tim pertahanan. Kita bahas hal ini lebih detail, bagaimana? Direktur lu tak perlu sok-sokan. Kau bisa saja dengan leluasa menelepon minta tolong. Tapi, saya sudah memasang penghalang sinyal. Kau tidak akan bisa terhubung. Kamu mau apa sih? Tanda tangani ini kamu masih bisa hidup. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Melakukan kejahatan di rumah pribadi di siang bolong. Apakah kamu tidak takut? Kamu tidak takut hukum? Palu. Aku sendiri adalah buronan. Kamu pikir aku takut? Bodyguardku akan datang melindungiku. Dia bisa merasakan aura pembunuhan. Kamu pasti bukan lawannya. Aku tahu dia bisa merasakan aura pembunuhan. Dan juga tahu bukan lawannya. Lagi pula, mata yang satu ini buta karena dia. Tapi kalau kamu bilang dia bisa merasakan aura pembunuhan, lalu kenapa tadi dia tidak menghentikanku? Itu karena aku menghabiskan banyak uang. Menyewa hipnotis top untuk menghipnotisku. Sekarang aku tidak ingin membunuhmu, tapi ingin menyelamatkanmu dari penderitaan. Kamu adalah penembak jitu yang waktu itu. Kamu sniper yang waktu itu ya? Du Ziming yang mengirimmu. Dia bayar berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Uang. Jangan buang-buang tenaga. Aku tanya kamu. Perjanjian ini kamu tanda tangan atau tidak? Bos lu, lain kali aku tidak akan meleset lagi. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Tanda tangan atau tidak? Tiangong milik semua orang Daxia. Lebih baik mati daripada tanda tangan. Bagus. Oke. Kalau gitu mati aja kamu. Sudah kuduga. Pasukan pertahanan yang terhormat, kok bau busuk? Ternyata kamu. Kenapa? Cuman buta satu mata masih kurang. Malah datang sendiri cari mati. Sialan, perempuan brengsek ini lagi mengacaukan rencanaku. Aku peringatkan kamu, jangan ikut campur. Lu Jinyang pasti mati. Tiangong pasti jadi milikku. Siapa yang berani sentuh Lu Jinyang atau Tiangong, mati. Masih muda, tapi mulutmu besar. Hanya dengan kamu, seorang bodyguard kecil. Kamu pantas? Kamu tahu siapa yang mendukungku. Bukankah yang mendukungmu adalah Du Ziming? Du Ziming pun tidak pantas. Siapa orang di belakangmu? Ingin tahu? Pergi ke neraka dan katakanlah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jauh-jauh. Hati-hati. Tenang, dia bukan lawanku. Katakan, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Tidak terbayang? Aku yang peringkat dunia. Pembunuh nomor 10. Jushen Xiuluo. Ternyata jatuh ke tanganmu, gadis brengsek ini. Aku benar-benar tidak rela. Jangan banyak bicara. Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Ingin tidak tahu? Kamu tidak akan pernah tahu. Lu Jinyang pasti mati. Tiangong, kamu tidak bisa menjaganya. Kalian berdua pasti mati, kata-kataku. Kamu cari mati. Ciu Yue. Serahkan dia kepada tim pertahanan. Harus cari tahu siapa dalang di belakangnya. Cari. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Demi Tuan Naga Hitam yang agung. Prajurit mati. Ini pasti bukan karya Du Ziming. Siapa sebenarnya yang mengirimnya? Tenang. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Syukurlah tidak melukai organ dalam. Aku akan memberimu sedikit energi dalam.
Qiuyue. Terima kasih. Sekali lagi menyelamatkanku. Ini adalah tugasku. Ketua. Persilakan dia masuk. Ketua Shen? Direktur Du, Asosiasi Naga Hitam kami, telah memberikan dukungan yang sangat besar kepadamu. Tapi hal yang kamu janjikan padaku tidak ada yang terpenuhi. Maaf, Ketua Shen. Saya mengecewakan Anda, tapi ini benar-benar bukan salahku. Maksudmu ini salahku, Shen? Tidak berani. Sampai saat ini, Direktur Du masih tidak mau menjual saham grup Kejayaan kepada Asosiasi Naga Hitam kami? Jangan lupa dalam beberapa hari lagi kamu akan diusir oleh Lu Jinyang. Tolong bantu saya sekali lagi, Ketua Shen. Direktur Du, Asosiasi Naga Hitam kami bukan lembaga amal. Karena kamu tidak mau, silakan pergi. Lu Jinyang, kamu yang memaksaku. Lagi pula, dalam beberapa hari lagi ini bukan milikku. Baik. Nah, gitu dong. Asosiasi Naga Hitam kami tidak akan memperlakukan Direktur Du dengan buruk. Dalam beberapa hari lagi, saham saya akan diambil alih. Jangan khawatir. Saya punya tim pengacara profesional. Menang mungkin tidak bisa, tapi menunda masih bisa ditunda sebentar. Lagi pula, grup Kejayaan ini belum layak bersaing dengan Asosiasi Naga Hitam kami. Wahahaha. Angkat kepala. Udah nggak kuat. Capek banget, nggak sanggup lagi. Kamu kan laki-laki. Lemah banget sih. Cepat bangun. Ini namanya spesialisasi. Aku kan nggak kayak kamu. Aku nggak bisa bangun, tolongin aku berdiri. Nggak kuat ya nggak kuat. Kan ada kamu yang jagain. Lepasin. Aku nggak bisa jagain kamu seumur hidup. Nggak mau lepas. Kecuali kamu janji sama aku. Jagain aku seumur hidup. Kok mukulin orang lagi? Siapa suruh kamu genit? Halo, ada apa? Apa? Ketua Asosiasi Naga Hitam dari 4 kamar dagang besar Daxia. Oke, aku akan ke sana. Ada apa? Yang datang ini niatnya nggak baik. Ayo pergi. Kalau sudah tahu Asosiasi Naga Hitam punya niat jahat, ya udah, jangan datang saja. Asosiasi Naga Hitam adalah kamar dagang nomor 1 di Daxia. Di bawahnya ada ratusan perusahaan dan grup. Grup Kejayaan dibandingkan dengan mereka sama sekali tidak sebanding. Kita tidak bisa melawan mereka. Terus, Ketua Shen dari Asosiasi Naga Hitam bermain di 2 sisi, yang hitam dan putih. Kejam dan tak berperasaan. Banyak perusahaan dan grup dicaploknya saat ada kesempatan. Kalau yang diincar Asosiasi Naga Hitam adalah Tiangong dan teknologimu. Buat apa mengalah? Kalau dulu aku sama sekali tidak takut. Tapi sekarang, aku tidak mau lihat ada orang yang mengambil risiko untukku lagi. Lagi pula, Asosiasi Naga Hitam itu kejam, tak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Du Ziming dibandingkan dengan dia sama sekali tidak sebanding. Tenang saja, ada aku di sini. Ayo pergi. Dia tidak boleh masuk. Dia adalah pengawal pribadiku. Ketua Shen bilang, hanya kau yang boleh masuk. Ketua Shen mengundang tamu, tapi malah menolaknya di depan pintu.
Itu rasanya kurang sopan ya. Aduh, Direktur Lu, anak buah saya tidak tahu diri. Silakan duduk. Jagoan. Hari ini saya mengundang Anda untuk membahas kerjasama dengan Tiangang. Maaf, Ketua Shen. Tiangang sudah punya mitra kerjasama. Oh? Kenapa saya tidak tahu? Kalau begitu, sekarang saya beritahu Ketua Shen. Mitra kerja sama Tiangang adalah negara. Direktur Lu, jangan buru-buru marah dulu. Semua saham Du Ziming ada di tangan saya. Setengah dari grup kejayaan juga ada di tangan saya. Jadi setengah dari Tiangang adalah milik saya. Menurut Anda, benar tidak? Sepertinya hanya bisa lewat jalur hukum. Tapi saya beritahu Anda, Ketua Shen, Anda pasti akan kalah. Saya tentu tahu. Tapi, apakah kamu bisa bertahan sampai persidangan berakhir? Entah karena rantai dana kamu putus dan bangkrut, atau karena kecelakaan pribadi yang merenggut nyawa, Tiangang akan tetap menjadi milikku. Kamu tidak akan bisa menang melawan Asosiasi Naga Hitam. Demi dirimu sendiri, juga demi keluargamu, orang yang bijak tahu membaca situasi. Silakan. Pengawal Pak Lu hebat ya. Kamu Li Chiu Yue ya. Begini, aku kasih kamu 1 miliar setahun. Ikut aku gimana? Aku memang suka uang. Tapi uangmu sama sepertimu, terlalu kotor. Baru pertama kali ada yang bicara seperti ini padaku. Kuharap kamu masih punya kesempatan untuk mengatakannya lagi. Ketua Shen, jalan kita berbeda, tidak perlu bekerja sama. Chiu Yue, ayo kita pergi. Pak Lu, ku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu mau terus berjalan di jalan yang gelap? Aku akan temani sampai akhir. Aku kasih kamu kesempatan. Kamu tidak berguna. Beritahu semua orang bisa mulai bertindak. Ya. Tak kusangka kamu cukup jantan. Kupikir kamu akan menyerah. Aku tidak khawatir dengan keselamatanku. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Bagaimana mungkin aku bisa celaka? Tapi Senjutsu itu, aku takut dia tidak akan berhenti begitu saja. Halo Paman Liu. Tidak baik, Tuan Muda. Perusahaan tiba-tiba bermasalah. Apa? Tuan Muda, akhirnya kau pulang. Paman Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Muda, semua mitra kerja grup menolak bekerja sama dengan kita. Apa? Mereka tidak takut melanggar kontrak. Kata mereka, ada yang bayar denda pelanggaran untuk mereka. Mereka punya waktu untuk berperkara pelan-pelan dengan Tuan Muda. Pabrik-pabrik milik grup didatangi sekelompok orang tak dikenal. Semua mesin dan peralatannya dirusak. Itu tindakan ilegal. Mereka semua mengaku sendiri ke polisi. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu? Semua bank tempat kami meminjam uang serentak menagih pelunasan pinjaman. Dan sekarang saham grup langsung dijual short. Separuh karyawan grup mengajukan pengunduran diri. Sekarang perusahaan kacau balau. Asosiasi Naga Hitam. Bos, bagaimana ini? Dengan arus kas yang ada sekarang, kurang dari sehari, grup kejayaan bisa bangkrut. Bapak Lu, sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Bapak Shen, cara Anda hebat sekali. Bapak Lu terlalu sopan. Bapak Lu sekarang sudah tahu harus memilih yang mana, kan? Tentu saja aku tahu. Kalian Asosiasi Naga Hitam mengincar Tiangong. Tapi aku juga mau beritahu kalian,
Walaupun grup kejayaan bangkrut, kalian jangan harap bisa merebut Tiangong. Anak muda emosinya masih tinggi. Kuharap sehari lagi bapak lu masih bisa bicara seperti ini. Aku suka keberanian orang Daxia ini. Bisa memicu rasa ingin menaklukkanku. Walaupun Tiangong adalah hasil penelitianmu, tapi pada dasarnya dibiayai oleh grup kejayaan. Grup kejayaan ini sekali bangkrut. Aku tahu, saham Du Ziming masih dalam proses likuidasi. Dia masih pemegang saham terbesar kedua di grup. Sekali grup bangkrut, dia akan menyuntikkan semua dananya ke dalam grup. Saat itu, grup kejayaan akan menjadi milik Du Ziming, atau bisa dibilang milik Asosiasi Naga Hitam. Du Ziming menjual semua sahamnya ke Asosiasi Naga Hitam. Bajingan ini. Jadi, asal grup kejayaan punya uang, masalahnya selesai. Benar kan? 10 juta yang kamu berikan padaku sebelumnya, belum aku gunakan. Grup kejayaan sekarang kekurangan dana puluhan miliar. Uangmu yang sedikit itu tidak berarti apa-apa. Kakek masih punya beberapa teman lama. Aku bisa pinjam sedikit dari mereka. Tidak apa-apa. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kartu ini diberikan guruku padaku. Aku tidak tahu ada berapa uang di dalamnya. Tapi 10 juta milikmu sudah kumasukkan ke dalamnya. Aku tidak menghabiskannya sedikit pun. Ini kartu hitam. Kartu yang berwarna hitam. Sekarang kartu bank kan warnanya macam-macam. Ini memang kartu hitam, tapi ini kartu hitam negara. Di seluruh Daxia hanya ada 10 lembar. Kartu seperti ini? Apa seperti yang ada di drama pendek yang isinya puluhan miliar? Mana mungkin? Kartu hitam negara ini setiap tahun akan menerima 10 juta, seperti menerima gaji. Sebanyak itu? Tak disangka guruku ternyata orang kaya. 10 juta itu hanya bisa dianggap tunjangan. Kartu hitam negara ini, fungsi sebenarnya adalah pinjaman tanpa batas dan tanpa bunga selama 10 tahun. Pinjaman? Berarti perusahaanmu bisa diselamatkan. Kamu benar-benar mau memberikannya padaku? Bukan memberi. Meminjamkan. Investasi. Nanti kamu harus kembalikan. Baiklah, anggap saja aku yang meminjamkannya padamu. Mulai hari ini aku, Lu Jinyang, akan menjadi orangmu. Kira-kira waktunya. Lu Jinyang seharusnya sudah bangkrut. Wahahaha. Tidak baik, Ketua Shen. Tenang. Lu Jinyang dari bank mendapatkan pinjaman 30 miliar. Pinjaman tanpa bunga 10 tahun. Bank-bank itu gila. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ketua, sekarang harus bagaimana? Sungguh menarik. Lu Jinyang ternyata masih punya trik ini. Ketua, bukannya kamu bilang grup kejayaan hari ini bangkrut? Dengan 30 miliar ini, Lu Jinyang sama sekali tidak takut menunda-nunda berperkara. Nanti kita malah harus membayar denda ganti rugi yang sangat mahal. Kamu sedang menegurku? Tidak berani. Aku sudah menyuruh orang untuk menculik kakek Lu Jinyang. Sekarang mungkin sudah. Ketua berhasil. Pak Du pergi beritahu Lu Jinyang. Kalau dia masih ingin bertemu kakeknya bawa perjanjian transfer saham, besok jam 9 temui di gedung tua yang terbengkalai di utara kota, jangan terlambat. Apa? Aku bilang. Tidak mengerti. Ketua, masalah jangan libatkan keluarga aku. Bajingan. Pak Du. Aku harap kamu orang yang pintar. Setelah aku dapatkan Tiangong, aku akan jadikan kamu wakil ketua Asosiasi Naga Hitam. Saat itu kamu juga bisa wujudkan kerajaan bisnismu. Ya, Ketua, aku tahu salahku. Pergi. Shenjutu itu ternyata orang Haigo. Lu Jinyang, ini aku, Du Ziming. Ketua Shen, saya datang. Direktur Lu. Sudah lama tidak bertemu, baik-baik saja? Ketua Asosiasi Naga Hitam yang terhormat.
Bisa menggunakan cara kotor seperti ini, taktik rendahan. Asalkan berhasil. Cara apapun tidak masalah, bukan begitu? Di mana kakek saya? Barang saya di mana? Kakek. Jin yang maaf kakek yang membebanimu, cepat pergi. Jangan pedulikan kakek. Asalkan kamu nanti menikah dengan Qiu Yue. Punya cucu laki-laki, kakek sudah puas. Kakek, ini sudah saat seperti ini, kamu masih bicara seperti ini. Diam, tua bangka. Du Ziming, kamu berani. Lihat apakah aku berani atau tidak. Kamu berlutut. Katakan Du Jin yang tidak sebaik aku, Du Ziming. Membuat jenius yang sombong berlutut, bukankah itu akan sangat menarik? Du Ziming, jangan keterlaluan. Diam. Kamu bajingan tanpa kamu. Hal ini aku sudah berhasil sejak lama. Baik. Aku berlutut. Jinyang. Aku Lu Jinyang. Tidak sebaik Du Ziming. Kamu Lu Jin yang juga mengalami hari seperti ini. Bapak tua, kamu cepat pergi. Kakek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu sedang apa? Matilah bangsat orang Haiguo. Matilah kau, bangsat Haiguoren. Jangan pedulikan dia. Tangkap Sandera. Kamu pengkhianat. Kenapa? Aku, Du Ziming, memang cinta uang dan pernah melakukan banyak hal keji. Tapi aku, Du Ziming, tidak akan pernah jadi pengkhianat negara. Baik, kalau begitu kugerakan keinginanmu. Du Ziming. Ah. Lu Jinyang. Aku Du Ziming lebih hebat daripadamu. Ziming. Aku akan balas dendam untukmu. Gagal mengerjakan tugas, hanya bisa merusak saja. Sampah! Memang aku terlalu menganggapmu. Ketua Asosiasi Naga Hitam yang terhormat, ternyata orang Haiguo. Direktur Lu, Tiangong ini pasti akan jadi milikku. Grup kejayaan kalian tidak akan bisa menandingiku. Meski kali ini aku gagal, aku masih punya jutaan kesempatan lagi untuk mendapatkan yang kuinginkan. Di negeri kalian Daxia ada pepatah kuno, serangan terbuka mudah dihindari, tusukan dari belakang sulit diwaspadai. Kusarankan kamu, pandailah membaca situasi. Di Daxia kami juga ada pepatah, serangan datang, hadapi dengan pasukan. Banjir datang, tanggul dengan tanah. Bagus, kalau begitu kita lihat saja nanti. Pergi, apa kubolehkan kamu pergi? Aku tahu kamu hebat, tapi di belakangku semuanya jagoan. Siapa yang kalah, siapa yang menang, belum tentu. Hanya dengan beberapa orang lemah ini, mereka pantas? Kamu lagi, kamu tidak bisa mengalahkanku. Demi Haiguo. Qiu Yue, ada apa? Tenaga dalam mereka meningkat 3 kali lipat. Sepertinya mereka minum obat terlarang. Ketua, cepat pergi. Aying nanti tidak bisa melindungimu lagi. Kamu tidak bisa pergi. Kalian minum obat terlarang, tidak akan tahan lama. Setidaknya bisa bertahan sampai ketua pergi. Benarkah? Belum tentu. Mengendalikan pedang dengan tenaga. Kembali.
Ketua. Diam saja ngapain? Cepat kejar. Kakek. Kamu jaga dirimu baik-baik. Jin Yang, Ciu Yue itu gadis yang baik. Jangan sampai kamu lewatkan. Kalau tidak, kakek mati pun tidak akan tenang. Kakek tenang saja. Aku pasti akan membuat Qiu Yue menjadi menantu perempuanku. Bagus. Hah, Wah, bikin kaget. Aduh. Kak Lu, perlu segitunya? Untuk mempertemukan mereka berdua, kau malah nekat membahayakan diri. Ini kan ada Kak Zhang yang jamin. Cucuku itu nasibnya kurang beruntung. Belum pernah pacaran. Kalau tidak pakai cara keras, mana bisa dengar ucapannya tadi. Hahaha. Sudah pasti. Sekarang benar-benar sudah pasti. Hehehe. Kalau bisa jadi, tidak sia-sia niat baik kita berdua. Tapi, latar belakang Qiu Yue, nasib sial, nasib sial. Lu Jin Yang, masalah ini belum selesai. Menurutku seharusnya sudah selesai. Kenapa kamu di sini? Yingzi mana? Bukannya tenaga dalamnya naik 3 kali lipat? Mereka sudah duluan ke neraka menunggumu. Shen Jutu. Bajingan. Aku memang kalah. Tidak heran anak Richard Baskara. Kamu mirip sekali dengan orang tuamu. Bakatnya juga sama bagusnya. Apa maksudmu? Benar. Kecelakaan udara orang tuamu adalah ulahku. Apa? Salahkan saja orang tuamu. Belajar di negara lautku. Memiliki hasil baru. Tidak memikirkan membalas budi negara lautku. Malah ingin kembali ke Daxia. Bukankah dia pantas mati? Aku membunuhnya untukmu. Qiu Yue. Hentikan. Membunuh orang seperti ini akan mengotori tangan kita. Shen Jutu. Kamu bersekongkol dalam penculikan dan pemerasan. Serangkaian bukti sudah kupegang. Tunggulah untuk diadili oleh negara. Du Ziming, orang yang tidak tahu terima kasih itu. Lu Jin Yang, aku kalah. Aku benar-benar kalah. Ada apa? Qiu Yue. Terima kasih telah melindungiku. Menyelamatkan grup kejayaan. Menyelamatkan kakekku. Lepaskan. Kebaikan-kebaikan ini, aku mungkin tidak bisa membalasnya seumur hidup. Apa maksudnya ini? Jadi biarkan aku membalasmu seumur hidup. Tergantung caramu. Kok masih ada musuh? Tulisan tangan Shifu. Shifu. Qiu Yue, bukannya kamu ingin tahu tentang latar belakangmu? Sekarang saatnya. Temui aku di atap. Aku akan beritahu semua yang ingin kamu ketahui. Ada apa? Tidak apa-apa. Kamu antar kakek ke rumah sakit dulu. Kita ketemu lagi nanti. Baik. Shifu. Yue-er, kamu yakin ingin tahu? Tidak akan menyesal? Ini memang takdir yang buruk. Semuanya takdir yang buruk.
Ayahmu Bramley adalah putra tertua dari klan Li Longdong. Ibumu Helena Kui adalah putri kesayangan klan Cui Liu He. Tapi klan Cui dan klan Li adalah musuh bebuyutan selama ribuan tahun. Tapi tak disangka, kedua orang tuamu diam-diam menjalin hubungan. Dan diam-diam melahirkanmu. Tapi kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Aku dan ayahmu hanya pernah bertemu sekali. Setelah semuanya terbongkar, ayahmu mencariku. Dia merasa hanya aku yang bisa melindungimu. Aku yang waktu itu iba akhirnya menerimamu. Tapi mereka berdua, setelah keinginan mereka terpenuhi, untukmu, rela ditangkap dan dibawa kembali oleh klan masing-masing. Sekarang entah hidup atau mati. Begitu rupanya. Begitu rupanya. Inilah fakta yang ingin kau ketahui. Guru pada akhirnya hanyalah orang luar. Hanya bisa mengajarkan ilmu bela diri. 3 hari lagi, klan Cui dan Li akan mengadakan pertandingan besar 10 tahun sekali. Tentang caranya, terserah padamu. Guru, terima kasih atas bimbingan dan pengasuhanmu. Guru selalu ada. Guru. Klan Li dari wilayah Longdong, klan Cui dari lembah Liu He. Jika orang tuaku masih hidup, aku bisa menyelesaikan urusan ini perlahan. Tapi jika mereka sudah tiada, Ayah, Ibu, tunggulah aku. Ciu Yue. Ciu Yue, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ciu Yue, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Juga tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Tapi aku berjanji padamu, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu menemanimu dan melindungimu. Baik. Maaf. Ciu Yue, aku sudah buatkan sarapan untukmu. Ayo keluar dan cicip. Ciu Yue. Ciu Yue. Lu Jinyang, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa lagi menjadi bodyguardmu. Tapi jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan orang dari pihak resmi. Setelah berkomunikasi dan memastikannya, mereka akan mengirim orang untuk melindungimu. Kamu bisa tenang untuk mewujudkan impianmu. Aku juga harus pergi melakukan urusanku. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan kembali. Ciu Yue, kamu juga adalah impianku. Halo kakek. Ciu Yue adalah orang yang kamu atur untuk datang, kan? Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Apa yang akan dia lakukan? Kamu seharusnya tahu, katakan padaku. Kurasa, kamu tidak ingin kehilangan calon menantu perempuan ini, kan? Takut membebani aku. Ciu Yue, selama ini kamu yang selalu melindungiku. Sekarang,
Sudah saatnya aku melindungimu. Paman Liu, ayo kita pergi ke markas militer. Aku punya sesuatu untuk ditukar dengan mereka. Markas militer, Tuan Muda. Ya, aku mengerti, Tuan Muda. Klan Lilongdong, klan Cui Liu He. Sekelompok orang kolot yang keras kepala. Jika Qiu Yue baik-baik saja, utang ini bisa kita hitung perlahan-lahan. Jika Qiu Yue celaka... Klan Lilongdong, Klan Kui Liu. Kompetisi besar 10 tahun resmi dimulai. Aku yang akan maju. Ayah, Ibu. Qiu Yue datang untuk menyelamatkan kalian. Kamu siapa? Dari mana asalmu? Hari ini adalah hari pertarungan besar 10 tahun sekali antara keluarga Li dan keluarga Cui. Urusanmu bicaralah 2 hari lagi. Aku marga Li. Li-nya Bramli. Aku tidak peduli kamu marga apa. Bramli, kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Sama persis dengan nama Tuan Besar keluarga Li dulu. Betul. Aku adalah putri Bramli. Li Qiu Yue. Apa? Kamu anak haram itu? Ayo. Masih ada siapa lagi? Bagus. Waduh, bagus. Paus. Sudah menang 2 kali berturut-turut. Menang sekali lagi, dan pertarungan besar 10 tahun ini keluarga Cui lagi yang menang. Wilayah di timur kota milik kepala keluarga Li itu, Cui tidak akan menolaknya. Keluarga Li memang tidak sebanding dengan keluarga Cui kami. Kalah dari keluarga Cui kami itu wajar saja. Apa katamu? Dulu entah siapa. Bahkan tidak bisa menahan 1 jurus dari kakakku. Kalau bukan karena kakakku digoda wanita iblis dari keluarga cucimu pantas dibandingkan dengan keluarga Liku. Keluarga Li semakin mundur. Sekarang sudah merosot sampai harus disuruh seorang wanita yang memimpin. Kamu. Sudah, Shengnan. Mulai sekarang aku tak mau dengar kau memanggilnya si brengsek itu kakak lagi. Dia bukan anak Li Qingyun. Baik, Ayah. Aku mengerti. Sok bilang bukan orang keluarga Li. Kalau memang berani, bunuh saja anakmu, Bramli. Mengurungnya di penjara bawah tanah buat apa? Mau pamer kalau Li Qingyun itu adil dan tegas? Wahahaha. Cui Yuanzhang. Lalu adikmu Helena Kui yang menggoda pria dan melahirkan anak haram. Kenapa kau tidak tegas menghukumnya? Urusan keluarga Cui tak perlu keluarga Li ikut campur. Hidup atau mati tak perlu urusan keluarga Li. Aku tak ingin mengungkit masa lalu, tapi dalam pertandingan besar kali ini, kalian keluarga Li pasti kalah. Hahaha. Pertandingan besar tahun ini, siapa yang menang belum tentu. Cuma mengandalkan sampah-sampah keluarga Li, membiarkan seorang wanita memegang kendali. Sepertinya, keluarga Li memang sudah tak punya orang hebat lagi. Belum tentu. Yao Tian maju. Baik, kakek. Semangat, Nak. Ayo. Bagus, hebat. Semangat. Keluarga Cui juga cuma segini.
Ini senjata pamungkas kalian, keluarga Lee. Ya cuma segitu aja, Ricardo. Tunjukkan pada mereka. Tenang, Bapak. Serahkan padaku. Keluarga Lee itu kayak gini. Sedangkan keluarga Cui itu kayak gini. Ricardo Kui, kamu cari mati ya? Dasar orang gila, dari mana kau? Berani-beraninya buat keributan di keluarga Lee. Berani-beraninya buat keributan di keluarga Cui. Saya Margali. Lee-nya Bram Lee. Nama saya Lee Qiu Yue. Dia adalah Lee Qiu Yue. Tidak pernah dengar. Mungkinkah? Ya mas, kamu adalah keluarga Lee kami. Anak haram yang lahir itu. Apa? Anak haram ini berani kembali? Hari ini saya kembali, bukan untuk omong kosong denganmu. Saya datang untuk menjemput orang tua saya pulang. Di mana orang tua saya? Baik, baiklah, baik. Dulu, binatang itu memohon dengan sangat, hanya karena kamu masih kecil. Saya tidak menyelidiki lebih dalam. Tidak disangka. Sekarang kamu malah berani menyerbu ke sini. Ayo, tangkap dia. Sudah saya katakan, hari ini saya datang. Hanya ingin tahu apakah orang tua saya masih hidup atau sudah meninggal. Di mana sebenarnya mereka? Jika kalian ingin bertarung, saya, Lee Qiu Yue, akan menemani sampai akhir. Pantas saja kau berani datang ke sini. Ternyata kau belajar ilmu bela diri entah dari mana. Tapi keluarga Lee kami adalah salah satu dari 4 keluarga kuno terbesar di Daxia. Hanya dengan ini, kau berani berbuat onar di keluarga Lee. Kau cari mati. Semuanya serang dia bersama-sama. Siap. Anak-anak keluarga Cui juga ikut menyerang. Patahkan tangan dan kaki anak haram ini. Tap. Ayah. Dia kan anak perempuan kakak. Cukup. Keluarga Lee tidak punya anak haram seperti ini. Sejak dia berhubungan dengan wanita keluarga Cui, dia bukan lagi anakku, Lee Qingyun. Jika kau bahas ini lagi, kau juga akan kusuruh keluar dari keluarga Lee. Lumpuhkan dia. Mau lanjut? Putri kakak sulung kok kuat banget ya? Sebanyak ini orang, kok sampai nggak ada satupun yang bisa ngalahin cewek kecil ini? Si Wei, kamu yang maju. Hah. Jadi kamu adalah anak haram dari bibiku yang selingkuh itu? Ya. Kamu memang lumayan jago, tapi kamu pasti nggak bisa ngalahin aku. Jadi aku sarankan kamu... Ziwei. Kenapa? Kamu juga mau berantem? Kakak sepupu. Silakan. Di mana orang tuaku? Bangsat, berani-beraninya kamu melukai anakku. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Apakah orang tuaku masih hidup atau sudah mati? Mereka sebenarnya ada di mana? Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kamu anak haram, berani kamu. Aku ini kakekmu. Masa kamu berani melawan kakekmu sendiri? Kakek. Kamu pantas disebut kakek. Memisahkan orang tuaku merusak keluargaku. Mereka salah apa? Aku salah apa? Mereka bersama itu sudah salah. Melahirkanmu salah yang lebih besar lagi. Ini aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Aturan apa ini? Omong kosong. Yang aku tahu, lebih baik hancurkan 10 kuil daripada rusak 1 pernikahan. Ini abad ke-21. Kamu pikir ini zaman feodal?
Aku tanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Di mana orang tuaku sebenarnya? Aku nggak punya kesabaran. Berani. Kamu mau tahu, ya? Orang tuamu sudah mati. Kulit mereka dikuliti, tulangnya dicabut, lalu dimasukkan ke kandang babi. Orang tuaku mati. Orang tuaku sudah meninggal. Ya sudah meninggal. Pasangan brengsek itu sudah mati. Mengendalikan pedang dengan energi dalam. Jangan-jangan ini yang legenda itu tingkat dewa pedang. Katakan, apa orang tuaku benar-benar sudah meninggal? Tidak. Kakak dan Yunkwe masih hidup. Satu dikurung di penjara bawah tanah, satunya lagi di kamar keluarga Cui. Bawa aku menemui mereka. Cepat. PQYue ya. Aku bisa kasih kesempatan untuk mempertemukanmu dengan orang tuamu. Bisa juga aku bebaskan kalian sekeluarga, tapi kamu harus mengakui leluhurmu dulu. Li Qiuyue, sehebat apapun kamu, di mata keluarga Li, kamu tetap anak haram tanpa nama dan status. Tidak mengakui leluhur berarti tak bisa masuk kuil leluhur keluarga Li, juga tak tercatat di buku silsilah keluarga Cui. Tanpa status berarti bukan bagian dari keluarga Li. Aku tak mungkin mempertemukanmu dengan orang tuamu. Benar. Mereka berdua berselingkuh, menghancurkan nama baik dua keluarga kami selama ratusan tahun. Lagi pula hal ini memalukan keluarga. Meski tubuh mereka dipenjara, tapi nyawa mereka diselamatkan. Sedangkan kamu, kami bisa umumkan keluar. Bakatmu sangat luar biasa, serta berbudi luhur. Bakti yang menyentuh langit. Keluarga Cui dan Li kami bisa memberi kelonggaran, memberimu kesempatan, mengembalikan kebebasan kalian. Qiuyue, ayah dan Cui Yanzang ingin membersihkan nama orang tuamu. Yang mereka lahirkan bukan anak haram yang memalukan, melainkan keturunan sah dari keluarga Cui dan Li. Atau kamu akan tetap menyandang gelar anak haram, selamanya tak bisa bertemu orang tuamu. Atau kembali ke leluhur, maka kamu adalah keturunan sah keluarga Cui dan Li kami. Orang tuamu pun akan memiliki status untuk hidup dengan kepala tegak. Asalkan kalian bisa mempertemukanku dengan orang tuaku. Aku mau kembali ke leluhur, tapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Tenang saja, aku juga tak ingin bertemu kalian lagi. Di sini saja. Bersujud dan menyajikan teh kembali ke leluhur. Semuanya disederhanakan. Baik. Sajikan teh. Bagaimana caranya mengakui leluhur dan kembali ke keluarga? Bahkan tidak bisa memanggil kakek? Saya harap kamu bisa menepati janji, kakek. Silakan minum teh. Itu baru benar. Saya tidak perlu kamu panggil. Keponakan perempuan keluarga Cui. Kamu belum berhak menjadi itu. Sebutan ini saya tidak pantas menerimanya. Dan pasti tidak akan mengakui fakta bahwa kamu adalah keponakan perempuan saya. Sujud kepada orang yang lebih tua. Sajikan teh. Sekarang aku bisa pergi menemui orang tuaku, kan? Anak haram, masih mau bertemu orang tua, mimpi. Kamu ingkar janji. Apa merasa seluruh tubuh lemas? Keluarga Cui kami tak berwarna dan tak berbau, racun pelumpuh jiwa. Bagaimana rasanya?
Kalian memberi racun. Dengan tubuhku, bagaimana mungkin bisa keracunan? Racun pelumpuh jiwa dari keluarga Cui, bukan racun. Bagi orang biasa dan orang dengan tingkat kultivasi rendah, tidak hanya tidak beracun, bahkan sangat bermanfaat. Tapi bagi orang sepertimu, ahli dengan tenaga dalam yang kuat, akan membuat tenaga dalammu hilang seketika, dan anggota tubuh menjadi lemas. Hanya kau anak haram satu-satunya. Mau membuat keluarga Li menyerah? Tak disangka anak haram tahun itu. Sekarang ternyata punya kekuatan sehebat ini. Hina. Kakek bagaimana harus menanganinya? Dia kan mengandalkan ilmu bela dirinya yang tinggi. Lalu jadi sombong dan sewenang-wenang, potong urat tangan dan kakinya, kunci tulang selangkanya. Buat dia seumur hidup, hanya bisa di bawah pengawasan keluarga Li. Hidup sengsara. Jadi pengemis dengan kebencian. Benar. Dia adalah aib bagi keluarga Cui dan Li. Dan lagi cuma anak haram. Berani menggonggong di depan kami. Ayah, dia kan cucumu. Bagaimana bisa kau bertindak sekejam ini? Ibu, cuma anak haram saja. Jangan buat kakek marah ya. Mam, semua salahku. Kalau aku tidak menasihatimu, tidak akan begini. Cukup. Memalukan bawa dia pergi. Baik. Maaf, ayah ibu. Tak bisa menyelamatkan kalian. Guru Kyuyut gagal. Dan juga Lu Jinyang. Aku mungkin tak bisa jadi pengawalmu lagi. Buruk, Tuan. Aku lihat siapa yang berani bergerak, wanitanya Lu Jinyang. Qiu Yue. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk melindungimu. Mereka memberiku racun. Sekarang aku tidak punya tenaga. Tapi orang-orang ini, mereka aku tukar dengan hasil penelitian ilmiahku ke Akademi Ilmu Pengetahuan Negara. Tapi aku juga tidak menyangka akan semulus ini. Kamu siapa? Kamu mau apa? Kamu tahu siapa aku? Kamu... Li Qiuyue adalah wanitaku. Kalau kamu ingin tetap hidup, katakan di mana orang tuanya. Aku tidak seperti Qiuyue. Aku benar-benar akan membunuh. Kakek, tolong aku. Ya, aku tidak mau mati. Aku tanya sekali lagi. Mau bicara atau tidak? Aku bicara. Aku antar kamu ke sana. negara kita ini negara hukum. Apa ini benar-benar bisa? Tenang saja. Mereka semua bukan orang baik. Aku akan menggunakan jalur hukum untuk menjerat mereka dengan hukum. Qiuyue. Ayo, jemput mertua pulang ke rumah. Terima kasih. Ayo pergi. Jemput ayah ibu pulang.